kerja di Tesla, gaji tinggi, kerja bareng Elon Musk. Kedengarannya keren ya? Tapi bentar, gue harus tampar lu dengan suatu fakta. Kalau 1 dari 3 eksekutif senior Tesla itu cabut setiap tahun. Itu artinya 30 orang di level atas, 10-nya keluar hanya dalam 12 bulan. Angka yang gila untuk perusahaan gede kayak gini. Bandingin sama industri teknologi yang rata-rata turnover-nya cuma 13%. Atau perusahaan kayak Apple yang cuma sekitar 11%. Johnson & Johnson sekitar 8%. Stabil. Pertanyaannya, kenapa banyak yang nggak betah? Apa yang dilakuin Elon Musk sampai bikin turnover segila ini? Tapi di saat yang sama, bikin Tesla jadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Let me tell you what some of the people who you work with said about you. Demanding, perfectionist, not easy to work for. All that sound right? Perfectly, yeah. It should be like that. If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy. Jensen Huang, CEO Nvidia, pernah bilang, leaders deserve to be hated. Dan ternyata, data mendukung cuma 21% karyawan di dunia ini yang merasa engage sama bos mereka. Sisanya, mereka cuma datang doang, kerja, pulang. Bahkan diem-diem kesel. Steve Jobs dicap perfeksionis dan temperamen. Elon Musk terkenal dengan jam kerja ekstrim per week-nya. Ray Dalio pernah bikin banyak pegawai ngerasa gak berguna gara-gara brutal transparansinya. Tapi di balik semua itu, ada satu kesamaan. Mereka visioner dan berani nuntut standar yang kelihatannya gak realistis. Karena mereka percaya kalau tanpa tekanan yang ekstrim, tim gak akan pernah sampai ke target yang dianggap mustahil. Nah pertanyaannya sekarang, gimana rasanya kerja di bawah tipe pemimpin kayak gini? Dan kenapa kadang justru bos yang keras bisa bikin lu berkembang lebih cepat? Oke, kali ini gue nggak mau cuman kasih list doang. Gue mau ngajak lu mikir dan mungkin relate. Lu pernah nggak kerja di bawah bos yang kerasnya bukan main? Yang standarnya tinggi banget. Yang maunya serba cepet, serba perfect. Yang bikin lu pulang kerja sambil mikir, emangnya gue bego ya? Tapi di sisi lain, pernah juga nggak lo kerja di bawah bos yang super baik, tapi timnya nggak kemana-mana. Deadline molor, kerjaannya biasa-biasa aja, nggak ada gregetnya. Nah, lo lebih pilih yang mana? Perlu lo tahu, kepribadian bos itu mayoritas cuma ada 2. Kita sebut aja X dan Y. X itu percaya kalau lo semua perlu ditekan abis-abisan buat capai target tersebut. Sedangkan Y percaya kalau lo itu cukup dikasih kepercayaan karena lo tuh punya motivasi sendiri. Mungkin kalian akan kaget, Satya Nadella, Sundar Pichai, orang-orang yang biasa kalian ejek perindapan ini malah jadi salah satu yang nerapin teori Y. Ini sesuai banget sama yang ditulis sama Douglas McGregor. Gaya kepemimpinan ini sama-sama bikin perusahaan sukses. Tapi dunia kerja itu udah berubah. Kita semua, para Gen Z ini, rata-rata udah nggak mau ngikutin gaya kepemimpinan boomer. Menurut lo nih, atasan-atasan yang nge-manage Gen Z, gimana kalian ngadapin generasi baru ini? Coba lo komen. Gen Z dan milenial muda udah mulai berani bilang no ke jam kerja 80 jam seminggu. Buat mereka, hidup itu nggak cuma kerja, kerja, dan kerja. Ada kegiatan padel yang di after working hours mereka harus hadirin. Ada pilates bareng teman-teman di weekend. Masa iya harus ngikutin kemauan bos kayak Elon Musk buat lembur mulu? Nah, makanya muncul tren quiet quitting. Kerja secukupnya aja. Bukan berarti mereka ini malas, tapi mereka lebih pilih jaga kesehatan mental daripada ngejar validasi dari bos. Disinilah dilema dimulai. Kalau lo sebagai karyawan ketemu bos demanding, lo ikut main di gamenya atau lo cari cara lain biar tetap survive. Karena gini, bos demanding gak akan berhenti menuntut cuman karena lo bilang gua capek. Yang bisa lo kontrol bukan mereka, tapi respon lo. Dan disinilah 3 strategi ini bisa nyelamatin karir lo, sekaligus nyelamatin kewarasan lo. Yang pertama, push harder, tapi pilih momennya. Ketika lo diperbudak dengan dikasih project yang gede banget, jangan ngerasa lo lagi dikasih beban yang seolah nyuruh lo resign. Coba lo perhatiin,
Project itu bakalan bikin lo kelihatan keren nggak di mata orang penting? Soalnya, kalau lo itu cuma dikasih beban yang terlalu easy juga, itu tuh bikin lo lebih mager dari biasanya. Tapi kalau terlalu tinggi juga, bisa bikin lo burn out. Kuncinya, instead of marah dan ngeluh pengen resign, coba lo cek dan maksimalin project lo dulu. Paralel sama lo request buat fokus ke project yang penting ini dulu. Sampai well prepared. Dengan janji, lu bakal balik ke ritme normal setelah semua project selesai. Kedua, negosiasi ekspektasi. Lu ngerasa gak sih kalau di dunia kerja tuh banyak orang yang halu pengen jadi karakter utama. Seolah mereka harus paling dimengerti dan paling dipahamin. Terus orang ini diem aja dan berharap semua bakal paham kalau dia lagi banyak load kerjaan. Padahal kenyataannya banyak atasan yang nggak sadar kalau lo itu lagi overload. Dan tentu aja kalau lo diem-diem doang, atasan mikirnya nothing is wrong. Makanya penting banget buat ajak ngobrol atasan lo, tunjukin semua tugas yang lagi lo pegang. Lalu tanya, mana yang paling prioritas sekarang? Pakai bahasa yang fokus ke tujuan tim, bukan ke keluhan pribadi. Misalnya, kalau gue fokus di proyek A karena proyek A lebih penting, proyek B bisa nggak kita geser ke minggu depan? Hasilnya, lu kelihatan lebih profesional karena lu fokus ke prioritas dan lu nunjukin bahwa lu punya kontrol. Bos akan ngelihat lo sebagai orang yang ngerti bagaimana cara ngatur prioritas. Yang ketiga, cabut dengan strategi. Kadang, masalahnya bukan lo nggak cukup tangguh, tapi tempatnya emang udah bukan buat lo lagi. Kalau semua cara udah lo coba, push harder udah, negosiasi udah, tapi nggak ada perubahan, mungkin waktunya lo keluar. Tapi jangan lompat tanpa parasut. Cari peluang baru dulu, bangun skill, siapin backup plan. Karena resign bukan tanda lo kalah. Itu tanda lu tahu kapan harus pergi demi masa depan lu sendiri. Kadang, bos keras itu bukan musuh. Bukan berarti dia jahat. Bisa jadi dia itu mentor yang baik. Cuman emang caranya aja yang gak manis. Yang penting lu tahu kapan lu lagi ditempa dan kapan lu lagi rusak. Gue pengen dengar cerita lu. Lu pernah gak kerja di bawah bos yang keras banget? Lu bertahan atau lu cabut? Ceritain di kolom komen di bawah. Kita bikin tempat ini jadi ruang tukar strategi, bukan cuma curhat. Dan kalau menurut lu leadership style itu harus berubah di era sekarang, kasih tahu juga dong, idealnya bos itu harus kayak apa sih?